Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, Pengalaman Gak Masuk Akal. Baik teman-teman, saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak masuk di akal, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari sahabat saya yang bernama Ifki. Ifki ini berasal dari Padang Pariaman, namun sekarang dia ini tinggal di Serang, Banten. Nah, Ifki ini mengaku kalau dia ini seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh atau tidak masuk di akal di sekitar rumahnya ketika dia masih tinggal di Padang Pariaman. Dan buat teman-teman yang memiliki cerita atau pengalaman yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib dan ingin membagikannya kepada kita semua, silahkan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui IG saya Ahmed Avatar atau juga bisa melalui Facebook saya Ahmed Avatar. Di sini juga saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah memberikan support kepada saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum mensubscribe, ayo segera subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, karena support dari kalian adalah semangat bagi saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Selain kita, makhluk hidup yang bisa dilihat dengan jelas oleh mata kita, nah di samping itu juga masih ada makhluk lain, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita secara langsung. Makhluk itu dinamakan makhluk gaib. Nah, makhluk gaib ini tinggalnya bisa di mana saja, bisa di gunung, bisa di laut, bisa di jalan, bahkan bisa di rumah kita sendiri. Saat itu usia Ifki masih sekitar 10 atau 11 tahun. Karena pada waktu itu Ifki masih duduk di bangku SD kelas 5 atau kelas 6 lah ya. Nah, Ifki ini termasuk salah satu anak yang cukup aktif. Bukan nakal tapi aktif ya. Jadi dia itu baru akan anteng ketika dia sedang berkegiatan. Jadi kegiatan sehari-harinya itu kalau pagi-pagi dia akan bangun, kemudian mandi, sarapan, lalu pergi ke sekolah. Nah, sepulang sekolah dia akan bermain bersama teman-temannya, kemudian sore harinya dia akan pergi mengaji, kemudian belajar, dan sebagainya. Hari itu adalah hari liburnya sekolah. Makanya pagi-pagi ketika Ifki ini bangun, dia langsung nonton TV. Tetapi karena Ifki ini anaknya yang memang cukup aktif, dia tidak akan betah berlama-lama diam diri sambil menonton TV saja. Dia akan tidak betah pokoknya. Makanya saat itu Ifki langsung mengajak abangnya yang memang usianya tidak terpaut begitu jauh untuk pergi keluar mencari permainan apa gitu bersama teman-temannya yang lain. Mungkin kebetulan karena ketika Ifki sama abangnya ini keluar dari rumah, ternyata di depan rumahnya itu sudah banyak teman-temannya Ifki yang berkumpul hendak mengajak mereka bermain. Maka pada akhirnya mereka pun langsung membuat satu permainan. Saat itu mereka memilih permainan petak umpet. Lalu kemudian mereka pun berkumpul membentuk satu lingkaran kecil untuk menentukan siapa orang yang harus jaga. Dengan cara Hom Pimpa Alayum Gamreng. Tahu kan itu? Dan ternyata di putaran yang pertama itu orang yang harus jaga ternyata adalah kakaknya atau abangnya si Ifki ini. Dan yang lainnya bersembunyi. Nah, ketika permainan ini dimulai, ternyata teman-temannya si Ifki ini berlari ke dalam rumahnya si Ifki. Mungkin karena mereka sudah tidak canggung lagi, karena sudah terbiasa, karena sudah akrab dan sebagainya. Nah, mereka ini ada yang sembunyi di balik pintu, ada yang sembunyi di bawah kursi, ada yang sembunyi di atas lemari dan sebagainya. Lalu abangnya Ifki pun mencari mereka semua di semua sudut. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka sudah ditemukan. Lalu kemudian mereka pun berkumpul lagi untuk menentukan siapa yang harus jaga di putaran yang berikutnya. Dan ternyata di putaran yang berikutnya orang yang harus jaga itu adalah Ifki. Lalu Ifki pun segera memulai permainan itu dengan menghitung sambil menutup matanya. 1, 2, 3 sudah belum?
1, 2, sudah belum? Kayak gitu. Nah, setelah Ipki ini menghitung sampai 10, kemudian Ipki pun segera mencari teman-temannya itu. Karena di putaran yang sebelumnya itu mereka bersembunyi di dalam rumah Ipki, makanya sekarang pun Ipki memutuskan untuk mencari mereka di sana lagi. Yang pertama, Ipki mencari mereka di ruang tengah, tetapi ternyata mereka tidak ditemukan. Lalu kemudian Ipki pun memutuskan untuk mencari mereka di ruangan yang ada di sebelahnya, di kamar tidur. Nah, di kamar itu Ipki pun terus saja mencari-cari temannya yang sedang bersembunyi. Tetapi sampai beberapa lama pun Ipki masih belum bisa menemukannya. Hingga ketika Ipki hendak meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba saja Ipki mendengar seperti ada yang bergerak-gerak tepat di kolong ranjang. Lalu Ipki mendekat ke ranjang itu. Kemudian Ipki mencari tahu dengan mengintip-ngintip sebenarnya siapa sih orang yang sedang bersembunyi di kolong ranjang itu. Karena pada saat itu Ipki hanya melihat orang yang sedang bersembunyi itu bagian pinggirnya saja. Nah, setelah Ipki merasa yakin kalau ada orang yang sedang bersembunyi di kolong ranjang itu, Ipki pun terus memanggil dia sambil berteriak, "Woi, keluar woi, lu udah ketangkep nih." Nah, tetapi sampai beberapa kali dipanggil pun ternyata orang yang sedang bersembunyi di kolong ranjang itu tidak memberikan respon. Hingga pada akhirnya Ipki berusaha menjulurkan kakinya untuk menyentuh-nyentuh dia agar dia meresponnya. Tetapi orang yang sedang bersembunyi itu tidak juga memberikan respon. Walaupun si Iki ini sudah berusaha menyundul-nyundul badannya itu dengan kaki dia. Tetapi dia tetap saja diam. Hingga pada akhirnya si Iki ini merasakan aneh. Merasa ada yang janggal pada orang itu. Jadi ketika si Iki ini berusaha menyundul-nyundul badannya itu, Iki ini merasa kok badannya itu dingin banget ya. Bahkan lebih dingin daripada es batu. Hingga pada akhirnya Ipki pun menjadi penasaran. Lalu kemudian Ipki pun mengintip ke kolong itu. Nah, ketika Ipki ini mengintip, ternyata orang yang sedang bersembunyi itu sedang menoleh ke arah dia. Kaget sekali, karena ketika si Ipki ini melihat orang yang sedang bersembunyi itu, ternyata bukanlah temannya yang sedang dicari-carinya itu. Tetapi orang itu adalah anak lain yang Ipki ini sama sekali tidak mengenalinya. Wajahnya itu sangat menyeramkan. Saat itu, Ipki melihat wajah anak itu sangat pucat, dengan mata yang melotot, kemudian mulutnya menganga. Seperti di sini itu ada ikatan hingga giginya itu kelihatan. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, dengan refleks Ipki ini langsung menarik tubuhnya ke belakang. Kemudian dia berteriak sekencang-kencangnya, kemudian memanggil abangnya dan memanggil teman-temannya yang lain. Dengan panik, si Ipki pun terus saja memanggil-manggil nama abangnya dan teman-temannya yang lain. Hingga pada akhirnya mereka pun datang ke ruangan itu. Lalu mereka bertanya kepada si Ipki apa sebenarnya yang sudah terjadi. Lalu si Ipki pun menjelaskan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari si Ipki, akhirnya mereka pun mengecek ke kolong ranjang tersebut. Tetapi ternyata orang yang tadi ditemui oleh si Ipki itu sudah hilang. Nah, karena situasi di situ sangat panik, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan permainannya, lalu kemudian mereka bubar. Baik teman-teman, jadi itu adalah pengalaman pertama Ipki berhubungan dengan hal-hal yang aneh dan tidak masuk di akal. Dan ternyata setelah kejadian hari itu, Ipki dan teman-temannya ini seringkali mengalami hal-hal yang aneh lainnya. Seperti mendengar suara-suara yang tidak masuk di akal, kemudian melihat sekelebatan-sekelebatan bayangan yang tidak masuk di akal juga. Hari-hari pun terus berganti, waktu terus berlalu. Hingga pada akhirnya Ipki sudah menjadi anak remaja sekarang. Ipki sudah duduk di bangku SMA sekarang. Suatu hari, Ipki ini dikasih tugas oleh gurunya untuk dikerjakan secara kelompok.
Lalu kemudian Ifki mengajak teman-teman kelompoknya ini untuk mengerjakan tugasnya itu di rumah Ifki nanti malam. Lalu teman-temannya ini pun setuju. Dan akhirnya mereka pun janjian untuk mengerjakan tugas itu nanti malam setelah sholat isya di rumahnya Ifki. Oke, kita langsung saja ke malam ketika mereka ini hendak datang ke rumahnya Ifki. Malam itu setelah sholat isya, Ifki pun langsung menunggu teman-temannya di ruang tamu sambil menonton TV. Tetapi waktu pun terus berlalu, jam demi jam telah berlalu, tetapi ternyata teman-temannya tidak ada satupun yang datang. Entah kenapa. Baik teman-teman, kita akan tinggalkan dulu Ifki yang sedang menunggu teman-temannya di ruang tamu. Sekarang kita akan menuju ke teman-temannya Ifki yang sedang ada dalam perjalanan menuju rumahnya Ifki. Oke, jadi ternyata teman-temannya Ifki ini sudah janjian agar datang ke rumah Ifkinya itu bareng-bareng saja, agar tidak malu ketika ngetok pintu katanya. Akhirnya mereka pun jalan bareng. Nah saat perjalanan itu mereka sambil ngobrol, sambil bercanda-bercanda, sambil nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka pun sampai di depan rumahnya Ifki. Nah di situ kan ada pohon yang lumayan tinggi, agak rimbun, kemudian di situ juga ada pilar. Nah, ketika mereka ini sampai di depan rumahnya Ifki, tiba-tiba saja salah satu dari mereka ada yang berteriak dengan sekencang-kencangnya sambil menunjuk ke arah pilar, kemudian dia terjatuh dan pingsan. Dan teman-temannya yang lain pun secara refleks langsung menoleh ke arah pilar. Kaget sekali, karena di sana mereka itu melihat ada sesosok pocong yang sedang duduk di atas pilar itu. Nah, melihat sosok pocong yang begitu mengerikan, yang penampilannya itu begitu uye uno ulala, mereka pun langsung lari kabur sambil berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan, saking paniknya, mereka ini lupa kalau ada salah satu dari mereka itu sedang jatuh pingsan saat itu. Mereka pun terus berlari sambil berteriak-teriak, hingga pada akhirnya mereka ini sampai di salah satu tempat yang lumayan agak rame. Kemudian mereka ini menenangkan diri di sana. Nah setelah mereka ini agak tenang, akhirnya mereka pun kembali lagi untuk mengambil salah satu temannya yang tadi sedang pingsan itu. Lalu mereka pun akhirnya berjalan kembali menuju ke arah rumahnya Ifki. Nah ketika mereka itu sampai di sana, ternyata temannya yang tadi pingsan itu masih saja tergeletak di sana. Dan mereka pun sudah yakin kalau sosok pocong itu sudah menghilang di sana. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung mengangkat tubuh temannya itu. Kemudian mereka ini berlari membawa tubuh itu ke depan pintu rumahnya Ifki. Kemudian menggedornya, dok 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 dok, ki buka ki buka, cepet buka. Hingga tidak lama akhirnya Ifki pun membuka pintu rumahnya itu. Saat itu, ketika si Ifki melihat salah satu dari temannya ini pingsan dan digotong pula, kaget dong. Hingga pada akhirnya si Ifki bertanya kepada mereka, apa sebenarnya yang sudah terjadi. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka pun menjelaskan apa yang mereka alami baru saja. Kemudian si Ifki pun mengajak semua temannya ini masuk ke dalam untuk mengurus salah satu temannya yang tadi pingsan itu. Dan alhamdulillah tidak butuh waktu yang banyak, pada akhirnya temannya yang pingsan itu sadar kembali. Nah setelah temannya itu sadar, akhirnya mereka terus saja berbincang-bincang hingga larut malam. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di rumah Ifki. Oh, kok bincang-bincang terus? Terus tugasnya gimana? Lupa deh. Ya udah kerjain lain kali aja. Teman-teman, mungkin sekitar seminggu setelah kejadian itu, pada akhirnya teman-temannya Ifki ini datang lagi ke rumah Ifki untuk mengerjakan sesuatu, dan lalu kemudian mereka berniat untuk menginap lagi di rumah Ifki. Hari itu, teman-temannya Ifki ini janjian, jadi mereka akan datang ke rumahnya Ifki sebelum maghrib, sebelum hari menjadi gelap. Karena mereka takut kalau misalnya mereka datang sesudah isya seperti kemarin, mereka takutnya akan ketemu lagi sama pocong yang duduk di atas pilar di depan rumahnya Ifki. Dan alhamdulillah ketika mereka ini sampai di rumah Ifki, nah di perjalanan itu mereka aman, tidak ketemu pocong atau apapun. Karena memang pada saat itu hari masih terang. Nah setelah mereka ini sholat maghrib, kemudian mereka langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kepada mereka.
lumayan rada lama sih mengerjakannya. Mungkin sekitar jam 9 malam mereka ini baru selesai mengerjakan tugasnya. Nah, karena mereka merasakan bosan, merasakan penat, pada akhirnya mereka memutuskan untuk nongkrong dulu sambil ngobrol, sambil ngopi dan sebagainya di teras di depan rumahnya Ifki. Lalu mereka semua ini pergi keluar, kemudian mereka duduk di salah satu bangku yang ada di teras di depan rumahnya Ifki. Saat itu mereka asik sekali mengobrol. Ada yang sambil ngopi, ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada yang sambil main HP dan sebagainya. Lama sekali mereka mengobrol dalam keadaan seperti itu. Nah, kira-kira jam setengah 12 malam, tiba-tiba saja si Ifki teringat kalau HP-nya tertinggal di kamar. Lalu setelah itu Ifki meminta izin untuk mengambil HP-nya. Akhirnya si Ifki pun masuk ke dalam untuk mengambil HP. Nah, ketika si Ifki ini sedang berada di dalam, tiba-tiba saja salah satu teman si Ifki yang duduk di paling ujung tanpa sengaja menolehkan wajahnya ke arah kiri. Kaget sekali karena dia ini melihat di sana ada sesosok putih yang sedang berdiri ikut ngobrol dengan mereka. Dia panik dong, karena dia dengan jelas melihat sesosok pocong yang sedang berdiri di samping mereka. Nah, karena dia panik, akhirnya teman-teman yang lain pun ikutan panik. Lalu, mereka pun pergi kabur, berlari, masuk lagi ke dalam rumah. Oh iya, masih ingat nggak sama temannya si Ifki yang kemarin itu sempat pingsan? Ingat kan? Nah, saat itu temannya si Ifki yang itu ternyata sedang asik main game di HP-nya. Nah, ketika teman-temannya itu pada kabur berlarian, ternyata dia masih asik saja main game. Tanpa sadar, di belakangnya ini ada sosok pocong. Lalu mungkin pocong itu berkata, kok dia nggak takut sama gue ya? Mungkin. Goblok! Hingga pada akhirnya, si pocong ini pun berusaha menakut-nakuti dia dengan menggesek-gesekkan tali pocongnya di leher dia. Nah, dia ketika merasa lehernya ini ada yang sedang menggesek, dia malah diam lu. Kemudian pocong ini pun dengan gigi, dengan giat terus saja mengganggu dia. Hingga pada akhirnya dia pun sadar ada pocong di belakangnya. Kemudian dia pun langsung lari, kemudian masuk ke dalam. Tetapi tiba-tiba dia baru sadar kalau dia itu menjatuhkan HP-nya di sana. Kemudian dia balik lagi, kemudian mengambil HP-nya yang tadi tertinggal, kemudian lari sekencang-kencangnya, masuk lagi ke dalam rumah. Nah, karena mereka ini sangat berisik, sangat ribut, hingga pada akhirnya kebisingan mereka ini terdengar oleh ayah dan ibunya si Ifki yang saat itu sudah tertidur. Hingga pada akhirnya orang tuanya si Ifki ini terbangun, lalu keluar dari kamar, kemudian nyamperin mereka yang sedang berkumpul di ruang tengah itu. Lalu orang tuanya Ifki ini bertanya kepada mereka apa sebenarnya yang sudah terjadi. Lalu kemudian mereka pun menjelaskan apa yang mereka alami baru saja. Nah, setelah itu orang tuanya Ifki ini berusaha menenangkan mereka. Nah, setelah suasananya menjadi cair, pada akhirnya orang tuanya Ifki ini langsung menyuruh mereka untuk segera tidur. Lalu kemudian mereka berdua pun langsung pergi ke kamar untuk tidur. Dan anak-anak teman-temannya Ifki ini pun masuk ke kamar Ifki dan langsung tidur. Nah, ketika si Ifki sama teman-temannya ini sedang terlelap tidur, mungkin saat itu sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba saja salah satu teman si Ifki yang kemarin pingsan itu tiba-tiba bangun karena pengen pipis. Akhirnya dia berusaha membangunkan teman-temannya yang lain agar mengantar dia ke belakang untuk pipis. Tetapi sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang bersedia mengantarkan dia ke kamar mandi. Nah, mungkin karena dia sudah terlalu kebelet hingga pada akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar dari kamar si Ifki sendirian. Lalu dia berjalan terus menuju ke arah kamar mandi. Nah, karena letak kamar mandi itu ada di ujung sana dan harus melewati beberapa ruangan dulu, dia pun terus berjalan. Hingga ketika dia melewati pintu dapur yang saat itu sedang terbuka, tiba-tiba saja di ujung matanya sini, dia seperti melihat ada sekelebat putih yang bergerak dengan begitu cepat.
Takut iya, panik iya, tetapi penasaran dia lebih gede. Hingga pada akhirnya dia pun memberanikan diri masuk ke dalam dapur mencari-cari benda putih yang tadi sekelebat terlihat oleh dia. Tetapi sampai begitu lama dia berjalan tidak ketemu juga bayangan itu. Dan secara tiba-tiba saja di depan mukanya ini, tepat di depan muka sekali, ada sosok kuntilanak yang sedang berdiri melotot ke arah dia. Nah, melihat sosok kuntilanak yang muncul secara tiba-tiba di depan muka dia dengan penampilan yang begitu menakutkan, wajahnya yang berdarah sambil melotot seperti marah sekali, dia pun langsung panik. Lalu, dia dengan cepat lari keluar kemudian menuju ke kamarnya si Ipki. Nah, setelah sampai di kamar si Ipki, dia pun segera menutup tubuhnya dengan selimut. Dia kan tadi pengen kencing ya, kok lupa ya? Ah, sudahlah. Oke, jadi setelah beberapa kejadian yang dialami oleh teman-temannya Ipki di rumahnya Ipki, ternyata si Ipki ini mempunyai kesimpulan sendiri. Kenapa ya? Kok yang bisa melihat sekelebatan aneh atau bahkan penampakan selalu saja teman-temannya Ipki atau tamu-tamu yang datang ke rumah Ipki. Sementara orang-orang yang asli tinggal di situ, keluarganya Ipki, sama sekali belum pernah melihat penampakan apapun. Kecuali Ipki yang dulu melihat anak kecil di kolong ranjang itu. Itu pun kejadiannya sudah lama ketika Ipki masih kecil. Nah, kalau suara-suara aneh, ya mereka memang sering mendengarnya. Seperti malam itu. Jadi malam itu selepas sholat Isya, Ipki bersama keluarganya itu berkumpul di ruang tengah, mereka mengobrol sambil nonton TV. Nah, saat itu mereka membahas tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh teman-temannya Ipki tempo hari dan kejadian-kejadian yang lainnya. Nah, entah kenapa tiba-tiba obrolan mereka ini membelok menjadi membahas tentang hantu yang sering muncul di daerah Padang. Namanya itu Gimau Kaciak. Gimau Kaciak. Pokoknya kata Ipki, kalau ngomong Gimau Kaciak itu, pasan Kaciaknya itu harus cepat. Gimau Kaciak, gitu kan? Semoga gak salah. Ya pokoknya jadi membahas tentang itu. Oh iya, ada mitos nih teman-teman. Katanya di daerah Ipki di Padang sana, kalau kita membahas tentang Gimau Kaciak, maka si Gimaunya ini akan datang kepada kita. Nah, dia ini akan memperdengarkan suaranya yang begitu mengerikan. Nah, kalau sampai pembahasan ini menyinggung perasaan si Gimau ini, maka dia akan melemparkan sesuatu benda ke arah kita. Mungkin saja batu, mungkin saja kerikil dan sebagainya. Bahkan dia bisa saja memperlihatkan wujudnya sebagai harimau yang begitu menakutkan. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi malam itu tanpa sengaja keluarganya Ipki ini membahas tentang Gimau Kaciak. Nah, ketika mereka sedang asik membahas itu, tiba-tiba saja mereka mendengar seperti ada suara kucing atau suara bayi yang begitu melengking sangat tinggi. Tahu Celine Dion kan? Suaranya tinggi banget kan? Nah, mungkin suara Celine Dion kalah tinggi sama suara itu. Tetapi suaranya begitu menggema dan begitu menakutkan. Dicampur seperti ada suara harimau yang begitu menakutkan juga. Nah, mendengar suara aneh semacam itu, pada akhirnya mereka pun hanya bisa saling bertatap-tatapan sambil diam 1000 bahasa. Bahkan anjing mereka yang ada di belakang itu ikut diam. Rada lama juga sih mereka ini terdiam karena mendengar suara yang mengerikan itu. Tetapi pada akhirnya mereka pun melanjutkan lagi obrolannya. Nah, ketika mereka ini sedang mengobrol lagi, tiba-tiba terdengar lagi suara yang aneh semacam tadi. Namun kali ini suaranya menjadi lebih kencang. Nah, mendengar suara itu, mereka pun menjadi semakin kaget, semakin panik. Nah, kemudian mereka pun langsung lari ke kamar masing-masing. Kemudian mereka menutup tubuh mereka dengan selimut semuanya. Ketakutan dong.
Dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Kemudian mereka ini tidak berani lagi membahas tentang Gimau Kacia di malam hari. Karena takutnya si Gimau ini akan datang lagi menemui mereka ketika mereka membahasnya. Oke teman-teman, kita akan percepat lagi ceritanya. Mungkin beberapa hari setelah kejadian itu. Nah ternyata si Ipki juga masih ada pengalaman yang tidak masuk di akal di malam berikutnya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kamar Ipki ini letaknya ada di belakang. Nah karena teman-teman Ipki sering menginap di rumah Ipki, maka akhirnya Ipki pun memilih kamar yang di depan yang agak luas untuk dipakai sehari-harinya. Dan kamar yang di belakang jarang sekali dipakai. Dan entah kenapa, tiba-tiba malam itu Ipki ingin sekali rasanya tidur di kamar belakang itu. Walaupun saat itu lampu listrik di kamar itu sedang mati. Tapi nggak apa-apalah, yang penting dia pingin tidur di sana. Ya, yang namanya orang tidur kan pasti merem, jadi nggak apa-apa nggak pakai lampu juga. Yang penting kan tidur, merem, ya kan? Akhirnya malam itu pun si Ipki ini tidur di kamar belakang. Nah, mungkin karena tadi siangnya itu Ipki sudah melakukan aktivitas yang lumayan capek, maka pada malam itu si Ipki ketika masuk ke kamar itu bisa langsung tidur. Tapi ketika jam 10 malam, tiba-tiba saja Ipki mendengar seperti ada orang yang sedang mencangkul di balik tembok di kamarnya. Awalnya si Ipki ini berpikir, oh mungkin itu tetangga atau siapa kek yang sedang bekerja di kebun sedang mencangkul. Tapi lama-lama si Ipki ini jadi berpikir, kok ada ya orang yang mencangkul malam-malam seperti itu di tempat yang lumayan sepi. Aneh nih. Jadi gini teman-teman, ternyata tepat di belakang kamarnya si Ipki ini adalah kebun. Tetapi bukan kebun sayuran, kebun kol, kebun tomat atau sebagainya, bukan. Ini adalah kebun kelapa yang tinggi-tinggi. Kemudian dicampur juga ada pohon-pohon pisang yang sangat tinggi. Nah, gak mungkin juga kan ada orang malam-malam mencangkul di sana. Aneh kan? Dan suara itu pun sangatlah mengganggu tidur si Ipki saat itu. Hingga pada akhirnya si Ipki pun memberanikan diri keluar dari kamar, kemudian mengecek semua ruangan yang ada di rumahnya itu. Dan suara itu pun masih saja tetap kedengaran. Lalu kemudian si Ipki pun keluar rumah lalu ke belakang untuk mengecek siapa sebenarnya yang sedang mencangkul saat itu. Tetapi tidak ada apa-apa di sana, tidak ada siapapun di sana. Bahkan suaranya pun sudah menghilang. Nah, ketika suara itu sudah menghilang, si Ipki pun masuk lagi ke dalam kamar untuk tidur. Dan ketika si Ipki ini hendak tidur lagi, tiba-tiba saja terdengar lagi suara orang yang sedang mencangkul itu. Jengkel dong. Pada akhirnya si Ipki pun memberanikan diri. Woi, siapa lu? Sini kalau berani, tunjukkan diri lu. Nah, tiba-tiba ketika si Ipki ini selesai ngomong seperti itu, suara itu pun terhenti. Keren si Ipki ya. Bisa juga menakuti hantu. Nah, ketika suara itu sudah menghilang dan tidak terdengar lagi, hingga pada akhirnya si Ipki pun bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Satu lagi teman-teman, jadi saat itu ketika Ipki menceritakan kisahnya kepada saya, sebenarnya kita ngobrol melalui chat WA. Tetapi karena ada satu hal yang saya kurang paham, hingga pada akhirnya saya meminta kepada Ipki untuk teleponan saja. Lalu kemudian kita pun teleponan. Lumayan lama juga sih kita ngobrol di telepon saat itu. Membahas tentang kejadian yang pertama, yang kedua, dan selanjutnya. Nah, ketika kita membahas tentang kejadian yang Gimau Kacia itu, tiba-tiba saja suara telepon itu seperti kurang sinyal gitu. Nah, tiba-tiba suara Ipki ini terdengar seperti suara auman macan. Au, au, au. Entahlah, mungkin ini kebetulan atau kuping saya yang rusak. Tetapi pada saat itu bulu kuduk saya berdiri semuanya. Saya merinding. Jadi kesimpulannya itu adalah
makhluk gaib itu memang ada di mana-mana. Bisa di jalan, bisa di rumah, bisa di kebun, bahkan di masjid sekalipun. Mereka itu ada. Nah, tentang penampakannya, kalau kata orang sih, tergantung dari apa yang kita takutkan. Kalau kita takut terhadap pocong misalnya, maka makhluk gaib itu akan dengan mudah membentuk dirinya sebagai pocong. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada Ifki yang sudah mau membagikan ceritanya kepada kita semua. Saya memohon maaf sekali bila mana dalam penyampaian cerita ini kurang berkenan di hati dan kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Nah, buat teman-teman juga terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.